Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atri Murni dalam channel Atri Dodi Official. Kali ini kita akan membahas masalah pendidikan selama daring dan sekarang kita sudah masuk ke luring. Dalam beberapa minggu terakhir di daerah saya, di tempat saya tinggal, Provinsi Bengkulu, itu pendidikan sudah dilaksanakan secara luring atau secara tatap muka, tetapi itu belum dilaksanakan secara full, baru 50%. Artinya dalam satu kelas kami hanya bisa menampung separuh siswa dalam kelas atau mengajar setengahnya, kemudian setengahnya daring gitu. Masalah yang dihadapi sebenarnya cukup kompleks, di mana seorang guru harus berkonsentrasi dengan sistem pembelajaran dua sekaligus. Yang pertama yaitu luring yang dilakukan langsung yang bertemu dengan 50% siswa, dan yang kedua daring, yaitu guru harus membagi waktu dalam waktu yang sama itu dengan dari sistem pengajaran saya itu memakai sistem 50-50 atau sering kami sebut dengan ganjil genap, di mana waktu kami mengajar itu dipangkas lebih pendek. Karena apa? Karena di dalam kelas itu tidak boleh siswa terlalu berlama-lama karena memikirkan protokol kesehatan, protokol COVID-19. Karena kalau terlalu lama di dalam ruangan itu akan cukup membahayakan bagi siswa maupun guru tersebut. Tadinya saya mengajar 1 jamnya 45 menit, sekarang dipangkas menjadi 25 menit. Efek yang saya rasakan, saya harus dikejar-kejar oleh target, oleh kurikulum, di mana tadinya saya mengajar itu bisa lumayan agak santai, atau menjelaskan materinya bisa lebih perlahan. Kalau sekarang harus lebih dikebut, harus lebih cepat, dan efek yang saya rasakan, saya tidak bisa memperhatikan siswa secara totalitas, secara keseluruhan, karena saya dikejar oleh target kurikulum dan saya juga dikejar oleh waktu, sehingga apa yang saya sampaikan, apa yang saya rencanakan di mata pelajaran saya itu bisa tuntas tanpa ada hambatan. Efektivitas, saya rasa kalau untuk luring 25 menit itu jauh lebih efektif dibanding daring. Kenapa demikian? Karena kalau daring, kalau kita dengar keluhan dari orang tua, dari sekian banyak orang tua yang mengatakan bahwa ada orang tua yang tidak bisa meng-cover anaknya karena pelajaran zaman sekarang yang lumayan tinggi, sehingga atau pendidikan orang tua yang tidak memadai, sehingga anaknya tidak bisa dituntun secara baik di rumah, sehingga kemandirian belajar anak itu dibiarkan saja. Akhirnya banyak mata pelajaran atau materi yang disampaikan oleh guru itu lost, anak banyak yang bingung. Jadi luring lebih baik. Tetapi dengan waktu yang sangat singkat itu belum menormalkan situasi. Kemudian guru juga harus memiliki strategi yang berbeda dibanding strategi sebelumnya. Kalau tadinya 1 jam 45 menit, sekarang diganti dengan 1 jam 25 menit, guru juga harus memperhatikan mana yang lebih prioritas, mana konsep yang sangat penting yang siswa itu harus tahu, dan itu yang perlu diajarkan kepada siswa. Kelemahannya banyak sekali sebenarnya. Ada hal yang tidak bisa kita sampaikan secara utuh, terutama mata pelajaran yang praktek. Seperti SMK itu kan banyak sekali prakteknya, dan kita tidak bisa memberikan secara utuh kepada siswa karena waktu yang lumayan singkat. Tadinya kita pulang jam 4 sore, sekarang jam 12 kita udah pulang, sehingga kami guru itu dikejar-kejar juga oleh waktu.
Kemudian energi yang kami keluarkan juga jauh lebih besar dibanding belajar normal. Karena apa? Karena perhatian kami itu terpecah menjadi dua, di mana siswa boleh memilih luring, dan dia kalau orang tuanya keberatan anaknya luring, mereka boleh daring. Jadi kami juga harus memperhatikan siswa yang daring. Dan siswa yang hadir kala itu kan tidak 100%, hanya 50%, dan 50%-nya itu bergantian. Itu yang membuat kita cukup lelah dalam menghadapi siswa, karena materi yang berulang itu disampaikan 2 kali. Itu jelas lebih memakan banyak waktu. Harapan ke depan untuk orang tua itu harus lebih banyak membimbing anaknya, karena banyak sekali hal yang lost selama 1 tahun belakang. Saat guru mengajar daring itu banyak sekali anak yang tidak mumpuni terhadap kompetensi yang mereka miliki, di mana anak-anak ini saat dia tidak memahami, kemudian tanpa dibimbing orang tua, dia hanya acuh, kemudian dia dibiarkan begitu saja, sehingga ada beberapa materi yang lost yang mereka seharusnya bisa fasih menjadi tidak fasih. Untuk kedepannya pendidikan Indonesia berharap bisa lebih baik, walaupun kondisi masih corona seperti ini, ya mudah-mudahan orang tua dan siswa juga guru bisa menyikapi situasi ini, karena sudah berjalan 1 tahun, otomatis kita sudah bisa belajar dari situasi ini, tidak kaget waktu di awal-awal pandemi kemarin. Nah, sekarang kita sudah mulai membiasakan diri, kemudian sudah terbiasa dengan belajar cepat, kemudian harus banyak praktek dibanding teori. Jadi ya waktu mengajarkan kita untuk lebih bisa bersikap dibanding di awal-awal kemarin. Harapan orang tua untuk lebih pintar, lebih cerdas menghadapi siswa di rumah. Sekarang prinsip yang tadinya itu pembelajaran 100% diserahkan ke sekolah, sekarang orang tua dan guru harus sama-sama saling menjaga, saling mendukung agar anak yang kita didik, anak sendiri atau siswa yang kita didik itu bisa mencapai kompetensi maksimal. Ya, kemudian berharap COVID-19 ini cepat berlalu, jadi tidak ada lagi istilahnya belajarnya paruh waktu. Jadi pinginnya belajar normal seperti kemarin dengan tingkat teknologi yang lebih baik, karena kita sudah banyak belajar dari pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan pendidikan Indonesia ke depannya tidak stop sampai di sini, tapi kita sudah mampu fight, kita sudah mampu bangkit dari keterpurukan. Kita bisa memilih, kita bisa memilah bagaimana pendidikan ini seharusnya. Ya, untuk teman-teman di rumah, untuk orang tua, semoga kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga pendidikan anak-anak kita bisa menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Untuk siswa SMA, SMK yang lagi mengikuti ujian, selamat ujian, semoga kalian sukses, tamat dengan nilai yang baik dan bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Untuk SMP yang lagi siap-siap ujian, selamat belajar, dan untuk SD juga sama, selamat belajar. Jangan putus asa, jangan mudah menyerah, terus belajar, terus bangkit. Indonesia adalah generasi hebat. Anak Indonesia adalah anak generasi hebat, dan semoga kemerdekaan belajar ini menjadi hak kita semua. Apa yang kalian cita-citakan tidak terhambat karena adanya COVID-19 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.